Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang segitiga kongruen. Jadi segitiga kongruen ini awalnya itu dari gambar yang kongruen. Jadi gambar yang kongruen itu seperti yang ada di sini. Jadi asalnya itu dari kata gambar yang kongruen. Apa itu gambar atau bentuk yang kongruen? Jadi kalau ada dua bangun dikatakan bentuknya itu kongruen, itu apabila ukurannya sama, yang kedua bentuknya juga sama. Jadi kalau ada dua bangun dikatakan kongruen itu apabila ukurannya sama, bentuknya sama. Nah, kita kali ini akan mempelajari tentang ini, segitiga kongruen. Kalau begitu segitiga kongruen itu segitiga yang seperti apa? Segitiga kongruen itu gambarannya sebagai berikut. Jadi misal ada dua segitiga yang ada di gambar saya. Jadi saya notasikan. Yang pertama itu segitiga ABC, sedangkan yang gambar yang kedua yang sebelah kanan itu segitiga, kita pakai titik sudutnya ya, A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kedua segitiga ini dikatakan kongruen apabila satu bentuknya sama, yaitu sama-sama segitiga. Itu poin pertama itu. Yang berikutnya, sisi yang bersesuaian, artinya bersesuaian itu besarnya juga sama. Contohnya ini. Nah, ini sisi AB bersesuaian dengan A aksen, B aksen, besarnya sama. Nanti ada istilah sudut yang bersesuaian. Jadi sudut yang bersesuaian itu sudut yang letaknya diproyeksikan di letak yang bangun yang satunya. Jadi contohnya sudut yang bersesuaian itu sudut A dengan A aksen. Nah, jadi kalau ada sisi, yang contohnya ini 53 derajat ya punyanya A, jadi juga besarnya sama. Jadi nanti ada istilah segitiga kongruen. Kalau begitu segitiga kongruen itu apa? Yaitu suatu segitiga yang sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu besarnya sama. Terus kemudian sudut yang bersesuaian yang ini. Nah, sudut yang bersesuaian juga besarnya sama. Maka kedua segitiga itu dinamakan segitiga yang kongruen. Nah, dari segitiga yang kongruen ini muncullah beberapa hal yang terkait dengan sifat-sifat. Jadi ada sifat-sifat dari segitiga yang kongruen. Sifat pertama itu adalah sifat yaitu yang pertama ini. Jadi kalau ada dua segitiga yang kongruen, contohnya adalah segitiga ini. Nah, kalau ada dua segitiga kongruen, maka dapat disimpulkan nanti akan diketahui dua segitiga berikut kongruen. Maka yang disimpulkan adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Sisi-sisi yang bersesuaian juga panjangnya sama. Jadi sudut yang bersesuaian besarnya sama, sisi yang bersesuaian juga panjangnya sama. Nah, bagaimana kita ngecek apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak? Cara ngeceknya sangat mudah. Jadi prinsip pertama sudah paham ya, kongruen. Dua segitiga itu dikatakan kongruen apabila semua besar sisi yang bersesuaian sama, sudut yang bersesuaian juga sama. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih rinci lagi. Nah, dari sifat tersebut kita bisa mengecek apakah suatu segitiga itu kongruen atau tidaknya dengan cara prinsip 2. Cara ngeceknya mudah sekali. Kita cukup ngecek yaitu kalau ada dua sisi yang bersesuaian, maksudnya yang ini, sisi yang bersesuaian, kemudian ada lagi sudut, nah, yang ini, kemudian lagi ada sisi. Nah, jadi kalau ada sudut sisi yang bersesuaian di antara dua segitiga itu besarnya sama, maka dipastikan segitiga tersebut merupakan segitiga yang kongruen. Jadi untuk memvonis apakah segitiga ini kongruen atau enggak, jadi enggak perlu kita ngukur semuanya, enggak perlu, cukup diketahui sudut sisi dari kedua segitiga itu. Kalau yang bersesuaian itu besarnya sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dua segitiga tersebut merupakan segitiga yang kongruen. Nah, boleh juga kita untuk mengidentifikasi apakah dua segitiga tersebut kongruen atau tidak menggunakan prinsip yang ketiga. Prinsip ketiga itu adalah sudut sisi
sudut. Jadi kalau ada dua segitiga kok sudut, kemudian ada sisi, kemudian ada sudut, kok ada sudut, sisi sudut. Jadi kebetulan nanti sisinya itu diapit dua sudut ya. Kalau ada dua segitiga itu kok sudut, sisi sudut yang bersesuaian itu besarnya sama, maka kita bisa menyimpulkan kalau kedua segitiga tersebut merupakan segitiga yang kongruen. Itu merupakan prinsip atau sifat yang ketiga. Nah, berikutnya ada lagi sifat yang keempat. Sifat keempat itu untuk ngecek, untuk mengatakan oh segitiga itu kongruen. Jadi tidak perlu ngukur semuanya. Kalau ada sisi-sisi atau sisi-sisinya itu besarnya sama. Jadi kalau ada dua segitiga kok sisi yang bersesuaian, semua sisi ya, maksudnya semua sisi ketiga segitiga tersebut bersesuaian itu besarnya sama, maka bisa dipastikan segitiga tersebut merupakan segitiga yang kongruen. Contoh misalkan ini C bersesuaian dengan C aksen besarnya sama, A bersesuaian dengan A aksen besarnya sama, B bersesuaian dengan B aksen besarnya sama, maka bisa disimpulkan kedua segitiga tersebut kongruen. Jadi saya simpulkan ada 4 prinsip dari kekongruenan atau 4 sifat yang harus diketahui. Jadi yang pertama, prinsip 1, kalau ada segitiga kok dikatakan kongruen, maka semua sisi yang bersesuaian dan semua sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, kalau ada dua segitiga itu kongruen, bagaimana cara ngeceknya? Bisa menggunakan prinsip kedua, yaitu sisi sudut sisi. Boleh juga ngeceknya pakai prinsip yang ketiga, sudut sisi sudut. Boleh juga ngecek dengan prinsip yang keempat, sisi sisi sisi. Nah, contohnya sebagai berikut. Misal di sini ada 3 gambar, jadi ada gambar A, saya beri garis ya, gambar B, kemudian ada C. Masing-masing A, B, C ini terdiri dari 3 segitiga. Kita disuruh menentukan manakah dari ketiga segitiga ini yang merupakan segitiga yang kongruen beserta alasannya. Jadi tidak hanya oh ini, tapi alasannya apa? Nah, ini harus kita cantumkan. Nah, pada segitiga ini, pada segitiga 1, ini ada saya beri nama segitiga 1 dari 1 yang ini segitiga 2, kemudian ini segitiga 3. Jadi ada 3 segitiga tersebut. Nah, dari ketiga segitiga itu yang kongruen itu adalah segitiga berapa? Nah, jadi yang kongruen itu adalah segitiga 1 dengan segitiga yang kedua. Asal-asalnya yaitu menggunakan prinsip, nah saya juga kadang-kadang lupa. Nah, prinsip yang kedua yaitu sisi sudut sisi. Jadi kita menggunakan prinsip yang kedua. Jadi harus ditulis 1 dan 2. Nah, kita tulis segitiga 1 dan segitiga 2 kongruen. Kita tulis langsung aja pakai simbol kongruen ya. Simbol kongruen sudah tahu toh? Ini set. Nah, segitiga 2. Nah, penjelasannya kita tulis. Di jawaban harus ada jelasnya. Nah, menggunakan prinsip kedua, atau kalau mau dijelaskan lebih lanjut yaitu sisi sudut sisi. Nah, jadi menggunakan prinsip yang kedua, sisi sudut sisi, maka segitiga 1 dan 2 merupakan segitiga yang kongruen. Mana aja Pak sisinya? Ya ini sisi sudut 90 sisi. Nah, ini merupakan segitiga yang kongruen. Nah, kalau yang nomor 2 bagaimana? Manakah? Kalau yang nomor 3 Pak ini? Oh, kalau yang segitiga yang ketiga ini belum tentu. Kenapa? Karena sisinya ini enggak kongruen. Yang ini, sisi yang ada di sini, ini masih tanda tanya. Jadi kalau yang tanda tanya itu nilainya 4, kemungkinan yang kongruen. Jadi yang 3 itu tidak kongruen, karena tidak memenuhi keempat prinsip tersebut. Jadi untuk mengatakan kongruen atau tidaknya, kita bisa menggunakan 4 prinsip tersebut. Jadi harus ada dasarnya. Contoh yang nomor 2.
manakah dari segitiga berikut yang merupakan segitiga yang kongruen? Yang B. Nah, perhatikan yang B. Ya, yaitu yang mana ini? Nah, jawabannya adalah segitiga yang nomor 3 terus kemudian dengan nomor 2. Jadi jawabannya itu adalah yang kongruen itu adalah segitiga 2 kongruen dengan segitiga 3. Penjelasannya dari mana? Karena ini menggunakan ini prinsip nomor 3. Nah, kalau mau ditulis yaitu sudut, sisi, sudut. Jadi nanti kalau saya tulis SD itu artinya sudut karena tempatnya nggak cukup. Nah, jadi intinya dalam kita memilih, nalar kita itu harus jalan. Saya ngomong ini kongruen. Nah, nggak tahu dasarnya itu nggak boleh. Kan kemarin sudah saya jelaskan pembuktian deduktif. Jadi tiap kita membuat argumen itu harus ada nalarnya. Nah, kalau yang ini, yang C, manakah dari ketiga segitiga ini yang merupakan segitiga yang kongruen? Jawabannya adalah dari yang nomor yang C ini, yang kongruen itu yang mana ya? Yang kongruen itu adalah ya, nah, kongruen ini ketiganya. Kok bisa? Ya, jadi jawabannya adalah ketiga ini. Segitiga 1 kongruen dengan segitiga kedua, kongruen dengan segitiga ketiga. Alasannya yaitu menggunakan prinsip nomor 4, yaitu sisi, sisi, sisi. Karena ketiga segitiga ini, segitiga 1, 2, 3 ini semua sisinya sama. Nah, walaupun bentuknya itu ada yang miring, ada yang terbalik, tapi kalau semua sisinya itu sama, maka ketiga segitiga tersebut merupakan segitiga yang kongruen. Jadi dari sini, dari contoh 1 itu saya ingin mengatakan bahwa untuk menentukan dua segitiga itu kongruen atau tidaknya, kita harus memahami prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3, dan prinsip 4. Dan waktu mengatakan ini kongruen, harus ada dasarnya, alur nalarnya lah, alur nalarnya. Contoh yang nomor 2, karena nanti akan digunakan untuk membuktikan ini. Perhatikan gambar A. Jadi perhatikan gambar A. Diketahui sudut 1 itu yang ini, sudut 1. Nah, ini besarnya kongruen dengan sudut 4. Artinya besarnya itu sama. Kemudian ada lagi sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Diketahui dua bentuknya seperti ini. Kita disuruh membuktikan buktikan segitiga 1 kongruen dengan segitiga kedua. Cara membuktikannya bagaimana? Nah, kita karena ini nanti biar enak, sampai harus menggunakan prinsip deduksi yang kemarin. Jadi harus menggunakan prinsip deduksi. Ini saya garis ya. Biar ke bawah aja. Menggunakan prinsip deduksi. Masih ingat tuh yang kemarin? Nah, saya pengennya harus menggunakan deduksi, karena kalau nggak menggunakan deduksi saya bingung nanti. Nah, ini yang tengah itu saya buat, saya garis juga. Jadi ini ada pernyataan, kemudian ini ada alasan. Harus ada dua tabel ini. Cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya sebagai berikut. Jadi langkah pertama itu saya berikan yang pertama, besarnya sudut 1 sama dengan besarnya sudut 4. Besarnya sudut 2 sama dengan besarnya sudut 3. Alasannya diketahui. Dari mana? Dari soal. Nah, kemudian alasan kedua, nomor 2, pernyataan yang kedua, saya menuliskannya seperti ini. Nah, AC di segitiga 1 kongruen atau besarnya, panjangnya sama dengan AC di segitiga yang kedua. Kok bisa gitu, Pak? Ya karena ini AC di segitiga 1 itu kan berhimpit dengan AC di segitiga yang kedua. Yang mana tuh Pak AC? Yang ini loh. AC di segitiga 1 berhimpit dengan AC di segitiga yang kedua. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan. Apa yang bisa disimpulkan? Yaitu yang bisa disimpulkan yang nomor 3. Nah, ini kalau ditulis
Ini harus, alasannya harus ditulis dulu di sebelah ini. Berhimpit. Nah, contohnya itu. Apa yang bisa disebut kalau segitiga satu kongruen dengan segitiga kedua, yaitu menggunakan prinsip sudut sisi sudut. Nah, ini dasarnya dari prinsip yang nomor 3. Sudut sisi sudut tadi nomor 3. Oh gitu. Jadi cara tulisannya seperti ini, tetapi nanti ketika disuruh menjelaskan ke siswa, langkahnya seperti ini. Anak-anak perhatikan segitiga sudut 1, sudut 3 ini kongruen dengan sudut 4. Sudut 3 kongruen dengan sudut 2. Sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Kemudian AC ini merupakan garis yang berhimpit, yaitu karena AC di segitiga 1 ini panjangnya sama dengan AC segitiga yang kedua. Berdasarkan prinsip yang ketiga, sudut sisi sudut, kalau ada dua segitiga, sudut sisi sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka segitiga 1 dan 2 itu merupakan segitiga yang kongruen. Nah, lebih enak toh tuliskannya. Nah, makanya itu dalam orang geometri ini harus logikanya itu harus jelas. Oleh karena itu harus tahu ada pernyataan, maaf tulisannya pertanyaan agak jelek ya. Yang berikutnya itu ada alasan. Ini harus punya. Kalau ini nalarnya nggak punya, wah susah juga ini. Nah, contoh yang kedua, diketahui BE kongruen dengan EC. BE itu yang ini. Nah, BE kongruen dengan EC. EC itu yang ini. Nah, kemudian ada lagi AE kongruen dengan ED. Nah, buktikan bahwa segitiga 1 dan segitiga 2 itu merupakan segitiga yang kongruen. Jadi kita disuruh menekan 1, 2 itu podo loh bentuknya, sama bentuknya, atau segitiga 1 yang mana Pak? Yang ini loh, segitiga 1 dan segitiga kedua ini, segitiga 1 AEB dan segitiga DEC itu merupakan segitiga yang kongruen. Buktinya bagaimana? Buktinya sebagai berikut. Nah, pertama ini pernyataan pertama, beri tanda silang aja ya. Pernyataan pertama, panjangnya BE sama dengan panjangnya EC. Terus kemudian panjangnya AE sama dengan panjangnya ED. Nah, dari mana? Diketahui soal, betul ya. Terus kemudian pernyataan kedua saya itu mengatakan ini, sudut AEB kongruen dengan sudut kongruen, itu artinya besarnya sama ya, kongruen dengan sudut DEC. Mana tuh Pak di gambar? Di gambar tuh yang ini loh, sudut yang ini AEB kongruen dengan sudut CED. Alasan saya karena di sini ada sudut bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, kalau begitu ini ada diketahui sisi diketahui ini sisi sudut sisi. Nah, prinsip yang kedua. Berarti kalau diketahui sisi sudut sisi, maka segitiga 1 kongruen dengan segitiga yang kedua menggunakan prinsip yang nomor 2, sisi sudut sisi. Jadi untuk mengatakannya itu harus jelas. Nah, bagaimana kalau ini? Nanti akan diketahui kalau ada segitiga, diketahui isos itu segitiga sama kaki ya, isosceles sama kaki. Jadi segitiga ABC itu sama kaki. ABC itu sama kaki, kemudian ADC juga sama kaki. Kedua segitiga tersebut mempunyai alas sama, alasnya yaitu AC. Berarti yang dimaksud itu adalah sisi ini panjangnya sama, kemudian sisi AD panjangnya sama dengan sisi DC. Kita disuruh menunjukkan segitiga 1 dan 2 ini segitiga yang kongruen. Nah, dasarnya dari mana? Nah, kita buat
di sini. Nah, ini kita buat pernyataan kemudian ini alasan berpikirnya, nalarnya. Nah, ini saya menggunakan prinsip yang nomor 4. Nah, kurang lebih seperti ini langkahnya. AC sama dengan BC. Harusnya dimulai dari segitiga 1 ya. Segitiga 1 itu adalah AB sama dengan BC. Kemudian di sini ada AD punyanya segitiga 1 itu sama dengan CD. Nah, alasannya diketahui dari soal. Pernyataan yang kedua itu bunyinya sebagai berikut. Nah, BD sama BD segitiga 1 sama dengan BD di segitiga yang kedua. Nah, alasannya dari sini. Dari mana alasannya? Alasannya yaitu berhimpit. Nah, kalau begitu apa yang bisa dibuktikan, yang bisa ditunjukkan itu adalah segitiga 1 kongruen dengan segitiga yang kedua. Dari mana? Prinsip 4. Cara menjelaskannya sebagai berikut. Buktikan loh kalau segitiga 1 dan 2 itu segitiga yang kongruen. Buktinya sebagai berikut. AC, buktinya adalah ini. AC kongruen dengan DC. Nah, pada segitiga ini. BA kongruen dengan BC. BD kongruen dengan BD. BD di segitiga 1 kongruen dengan BD di segitiga yang kedua. Berarti apa? Kalau menurut prinsip 4, sisi. Jadi sisi pada segitiga 1 dan 2 yang bersesuaian itu besarnya sama, disimpulkan bahwa segitiga 1 dan segitiga 2 merupakan segitiga yang kongruen. Itu cara ngomongnya, tapi ini sudah saya tulis. Langkah-langkahnya itu saya tulis di sini. Selaku pengajar matematik, terutama geometri, ini harus bisa membuat nalar deduktif. Nah, nalar deduktif itu harus bisa. Kalau nggak bisa gimana? Nanti menjelaskannya itu nggak lancar. Jadi sampean harus belajar. Nah, kadang segitiga itu digunakan untuk untuk mengukur. Jadi diketahui, kita disuruh menentukan nilai X dan Y. Nah, kalau di gambarnya contoh yang A, gambarnya A sebagai berikut. Jawabannya gimana? Nah, A. Cara mengerjakannya seperti apa? Segitiga 1 pada gambar A dan 2 ini merupakan segitiga yang kongruen. 1 kongruen dengan segitiga yang kedua. Alasannya, cara ini tidak saya tulis lagi, tapi di otak saya itu sudah ada alasannya. Sisi. Nah, prinsip yang 4. Di prinsip yang keempat itu pada gambar tersebut sisi. Nah, mungkin warna lain ya. Sisi. Jadi ketika kedua segitiga 1 dan 2 itu sisi yang bersesuaian itu besarnya sama. Jadi sisi segitiga 1 akan sama dengan segitiga yang kedua, atau segitiga 1 kongruen dengan segitiga kedua. Nah, sudah betul toh? Dari sini apa yang bisa didapatkan? Nah, prinsip 1 itu mengatakan kalau ada 2 segitiga kongruen, artinya semua sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita cari nilai X dulu. Nah, cara mencari X-nya gimana? 2X bersesuaian dengan 24. Iya kan? Nah, jadi sudut 2X bersesuaian dengan sudut 24. Artinya, karena segitiga 1 dan 2 kongruen, maka sudut, maka ini saya tulis dulu apa nggak usah ya, saya tulis dulu aja lah nanti biar nggak bingung. Besarnya sudut ACB sama dengan besarnya sudut CAD. Nah, dari mana dasarnya? Karena 2 segitiga ini kongruen, yang artinya sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sebentar, saya tulis lagi ya. ACB sama dengan M sudut ACD. Maaf, salah. Sudut CAD. Nah,
Yang artinya itu adalah 2x ini sama dengan 24 derajat. Kalau begitu x-nya berapa? X-nya adalah 12. Kan cukup toh? Terus kita disuruh mencari y. Nah, hampir sama dengan y-nya itu. Berarti sudut BAC, cara mencarinya seperti ini. Sudut BAC sama dengan besarnya sudut BAC yang ini, besarnya sudut yang ini, ACD. Besarnya ACD. Nah, kalau begitu berapa nilainya? Maaf ya, naik turun ya. 60. Yang ini ya, besarnya ini adalah 60 ya. Ini 60. Kemudian yang sebelah sini nilainya adalah 3y, atau dibalik juga nggak apa-apa. Nah, kalau begitu y-nya berapa? 60 dibagi 3 sama dengan 20. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Jadi dengan mengetahui prinsip segitiga ini, mau diberikan soal x dan y-nya itu sangat mudah. Kalau yang B gimana? Yang B juga menggunakan sama. Kedua segitiga 1 dan segitiga 2 ini merupakan segitiga yang kongruen menggunakan prinsip yang keempat. Jadi menggunakan prinsip yang keempat, segitiga tersebut kongruen. Jadi yang B itu segitiga 1 dan 2 itu segitiga yang kongruen. Sisi. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau begitu apa yang bisa didapatkan? Nah, kita disuruh mencari berapakah nilai X dan berapakah nilai Y. Nah, yang pertama kita harus jeli, manakah sudut yang bersesuaian? Sudut yang bersesuaian itu adalah ini. Ini bersesuaian dengan ini. Kok bisa, Pak? Perhatikan sisinya. Jadi yang BC itu bersesuaian dengan CD. AD kan, AC itu kan sama. Oh, berarti yang bersesuaian itu yang atas bawah. Kalau begitu apa yang bisa disimpulkan? Sampaikan ini. Nah, dari sini kita bisa memperoleh yang pertama ini. Besarnya sudut, warna hitam aja ya. Yaitu kalau begitu apa yang bisa peroleh? Besarnya sudut BCA sama dengan besarnya sudut ACD. Nah, kalau begitu berapa ini? 26 derajat, besarnya sama dengan X plus 20 derajat. Derajatnya tidak saya tulis, kedua ruas saya kurangi dengan 20. Nah, kalau begitu X-nya berapa? Kalau begitu X-nya berapa? X-nya adalah ini. Nah, X kedua ruas saya kurangi dengan 20, X sama dengan 6. 26 dikurangi 20 kan 6. Nah, kalau begitu Y-nya berapa? Y-nya diperoleh sebagai berikut. Nah, yaitu sudut ini. Besarnya sudut BAC sama dengan besarnya sudut ini. DAC. Nah, BAC-nya tadi nilainya adalah Y-5, besarnya sama dengan sudut 42. Kalau begitu berapakah nilai Y? Kedua ruas saya tambah dengan 5. Hasilnya adalah 47. Nah, mudah kan? Nah, kalau yang C gimana? Yang C ya kurang lebih akan sama. Nah, kalau C ini adalah menggunakan prinsip ini. Jadi yang C itu segitiga 1 dan segitiga 2 kongruen dengan segitiga yang kedua. Jadi kalau diketahui kongruen dari mana, Pak? Dari ini. Sudut, sisi, sudut. Prinsip sudutnya kok yang di ini. Yang ini. Sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut prinsip yang ketiga. Nah, dari prinsip yang ketiga itu diperoleh segitiga 1 kongruen dengan segitiga yang kedua. Nah, disimpulkan gimana? Kesimpulan pertama, sisi yang bersesuaian, yang pertama ini BA, warna merah, hitam. BA atau AB besarnya sama dengan BC, yang artinya ini ya, 2X sama dengan 3Y plus 8. Nah, kemudian saya taruh di sampingnya. Dari yang diketahui yang berikutnya, sisi yang bersesuaian berikutnya itu adalah AD besarnya sama dengan DC.
karena segitiga itu kan sisi yang bersesuaian itu. Berarti X sama dengan 3Y. Nah, ini pakai substitusi aja yang mudah, karena diketahui X sama dengan 3Y. Disubstitusikan kemana? Ya ke sampingnya. Jadi kita substitusikan. Berarti kalau begitu 2 kali X-nya kan 3Y. 3Y sama dengan 3Y, itu Y ya, bukan 9 ya, plus 8. Nah, kalau begitu 2 kali 3, 6Y sama dengan 3Y plus 8. Kedua ruas saya kurangi dengan 3Y. 6 dikurangi 3Y hasilnya 3Y. Ini hasilnya 0 sama dengan 8. Betul ya? 8 atau berapa tadi? 8. Kalau begitu Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 8 per 3. Nggak usah disederhanakan, ini sudah cukup ini aja. Jadi X-nya sama dengan 3. Kalau begitu X-nya berapa? Nah, ini baru disubstitusi ke sampingnya lagi. Nah, kita substitusikan gini. Kalau Y-nya sama dengan 8 per 3, maka X sama dengan 3 kali 8 per 3. X-nya berapa? X-nya sama dengan 8. Jadi diketahui X-nya 8, Y-nya 8 per 3. Nah, kuncinya itu adalah harus bisa mengidentifikasi segitiga yang kongruen. Caranya ya pakai 4 prinsip tadi. Contoh yang berikutnya itu adalah kita disuruh membuktikan suatu pernyataan. Buktikan kalau ada jajar ginjang, maka sudut yang di hadapan jajar ginjang tersebut besarnya sama. Bagaimana? Nah, kalau ini kita bikin gambar terlebih dahulu. Kayak gini. Tahu kan jajar ginjang? Jajar ginjang itu apa? Ini misalkan saya beri nama ya. Saya beri nama A, jajar ginjang A, B, C, D. Kalau jajar ginjang itu sisi yang berhadapan ini besarnya sama. Sisi yang berhadapan besarnya sama. Untuk membuat ini saya buat garis bantuan. Nah, nanti saya beri nama ini segitiga yang atas segitiga 1, yang bawah segitiga yang kedua. Segitiga 1 dan segitiga 2 itu kongruen. Dari mana? Sisi. Nah, iya kan? Sisi yang bersisi, sisi yang bersesuaian besarnya sama. Sisi ini bersesuaian dengan ini, besarnya sama. Sisi yang berikutnya yang ini bersesuaian dengan ini. Apalagi yang diapet ini besarnya sama. Berarti dua segitiga ini segitiga yang kongruen. Kalau begitu apa yang disimpulkan? Yang pertama, sudut D dengan sudut B itu besarnya sama. Dari mana? Sisi segitiga yang kongruen. Nah, sekarang kita akan membuktikan. Buktikan kalau segitiga ini merupakan segitiga yang kongruen. Nah, ini saya buat logikanya aja ya. Kita buatnya pakai pernyataan, kemudian pakai jawaban. Jawabannya nanti akan saya tulis di sampingnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, buat gambar dulu. Kalau sudah, ini ada pernyataan, buat agak panjang sedikit ya. Ini ada alasan atau argumennya. Bagaimana caranya? Yang pertama ini, dari sisi ini ya, bahwa 1 AB ya, AB panjangnya, kalau mau pakai garis ya gini ya, kongruen dengan CD. Terus kemudian BC kongruen dengan BC yang ini, kecilkan aja ya. BC kongruen dengan AD. Dari mana alasannya? Diketahui dari soal. Pernyataan yang kedua itu adalah gini. AC, garis AC kongruen dengan AC, biar enak ya, segitiga 1 kongruen dengan AC di segitiga yang kedua. Nah, satu saja, berhimpit. Nah, paham ya? Terus kemudian dari sini apa yang bisa disimpulkan? Yang nomor 3, segitiga 1 kongruen dengan
segitiga yang kedua. Karena kongruen dengan segitiga kedua, maka ini saya beri nama aja ya biar enak. Ini misal saya beri nama si sudut 1, 2, 3, 4. Saya beri nama sudutnya ya, biar nggak ribet nuliskannya. Maka yang nomor 4 ini diketahui bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut berapa itu? Sudut 1 kongruen dengan sudut 3, terus sudut 2 kongruen dengan sudut 4. Jadi karena kongruen dengan sudut berarti besarnya sudut A ini kongruen dengan sudut C. Nah, kalau begitu apa yang bisa disimpulkan? Disimpulkan berarti yang kelima ini. Kelima ini berarti sudut BD kongruen dengan sudut sudut BD. Sudut B. Nah, salah. Berarti apa yang disebutkan? Sudut B pas depannya kan D. Sudut B kongruen dengan sudut D. Kemudian ada lagi bawahnya itu sudut A kongruen dengan sudut C. Ini perlu alasan ya ini. Segitiga 1. Nah, ini harusnya saya beri tulisannya di sini. Prinsip keempat. Sudut 1. Nah, ini adalah prinsip berapa? Prinsip 1. Nah, ini juga dari prinsip ke-1. Jadi caranya seperti itu. Penjelasannya, tulisannya kayak gini, tulisannya. Tapi kalau nanti digunakan untuk menjelaskannya, ya ini saya baca aja. Cara membacanya sebagai berikut. Segitiga saya akan membuktikan segitiga ke-1 dan segitiga yang kedua ini merupakan segitiga yang kongruen. Buktinya sebagai berikut. Perhatikan sisi BC sama dengan sisi AD. Kemudian sisi CD sama dengan sisi AB yang berhimpit ini disimpulkan. Oh, berarti segitiga 1 dan segitiga yang kedua itu merupakan segitiga yang kongruen. Nah, kalau karena segitiga yang kongruen, sudut 1 ini kongruen dengan sudut 3. Kenapa? Karena ini bersesuaian. Kemudian sudut 4 sama dengan sudut 2. Atau kongruen dengan sudut 2 karena itu merupakan sudut yang bersesuaian. Apalagi yang ini sudut B. Nah, ini bersesuaian dengan sudut D. Kenapa? Karena merupakan sifat dari segitiga kongruen. Kalau begitu sudut A itu dengan C itu sama karena 3 tambah 4, sudut 3 tambah sudut 4 itu besarnya sama dengan sudut 1 ditambah sudut 2. Oh, kalau begitu apa yang disimpulkan? Sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang besarnya sama. Itu beberapa trik menggunakan sifat-sifat kekongruenan dari segitiga. Masih banyak sifat-sifat yang lain. Jadi intinya dengan kita memahami keempat prinsip ini bisa digunakan sebagai bahan nalar untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan segitiga. Kurang lebihnya seperti itu untuk pertemuan kali ini tentang kekongruenan segitiga. Mungkin sementara itu dulu dari saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.